Selamat pagi kepada Desi, Prakas, dan bawakan presentasi tentang prinsip aplikasi Phoenix. Jadi di pada anggota Sabrina dengan NIM 096, saya dengan NIM 036, Karin dengan NIM 044, Tasya dengan NIM 108, dan saya sendiri dengan NIM 144. Untuk aplikasi Phoenix ini adalah aplikasi yang sportif dirancang khusus untuk individu yang mengalami face dysmorphia, membantu mereka dalam memproses penerimaan diri, memantau kondisi wajah, dan membangun kebiasaan harian yang menenangkan kecemasan. Dalam interaksi sehari-hari, pengguna sangat bergantung pada fitur utamanya seperti platform jurnal pribadi, pemantauan foto penting, dan membangun kebiasaan positif secara konsisten. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai general prinsip dari HCI. Yang pertama itu adalah user compatibility. Jadi pada aplikasi ini dan pada prinsip ini menekankan kalau aplikasi bisa dipakai dengan mudah. Dan salah satu fitur yang mendukung adalah seperti fitur memilih daily atau weekly. Jadi user bisa lebih fleksibel dalam memilihnya dan pengguna juga diberikan kendali penuh untuk menentukan kapan notifikasi yang paling nyaman untuk di-remind buat check-in-nya. Dan untuk prinsip kedua itu ada workflow compatibility, yang dimana pada prinsip ini menekankan agar user dapat mengikuti alur kerja aplikasi secara efektif dan juga secara efisien. Adapun prinsip yang diimplementasi pada aplikasi ini adalah membuat urutan logis untuk personalisasi dalam pengaturan jadwal dan juga navigasi yang konsisten sehingga user tidak kebingungan ketika menjalankan aplikasinya. Dan yang terakhir, dan yang selanjutnya itu adalah task compatibility, yang dimana pada prinsip ini, user dapat menggunakan aplikasi sesuai dengan tujuan awal user, sehingga user dapat menggunakan aplikasi tanpa merasa ada beban. Yang dimana hal itu juga diterapkan pada tas utama, yang dimana dapat membangun kebiasaan positif mengunggah foto sendiri-sendiri secara rutin yang lebih fleksibel dalam menentukan remindernya. Setelah itu juga ada fitur reminder yang selaras dengan tugas terapi pengguna sehingga tidak memaksa alur baru. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Baik, terima kasih Sabrina. Selanjutnya terkait produk compatibility. Jadi prinsip ini menekankan bahwa desain antarmuka harus selaras dengan kebiasaan pengguna. Nah, sa- salah satu implementasinya itu dengan aplikasi ini mengoptimalkan untuk berjalan pada perangkat mobile Android karena maaf, aplikasi ini dioptimalkan untuk berjalan pada perangkat Android karena diprogram menggunakan Android Studio dan Flutter VS Code. Penerapan prinsip ini bisa dilihat dari ukuran layar kecil hingga menengah atau typical smartphone resolution, elemen UI yang disesuaikan dengan standar aplikasi mobile dan mengikuti UI pada aplikasi pada umumnya. Selanjutnya ada familiarity. Pada prinsip ini menekankan penggunaan elemen desain dan struktur yang familiar bagi pengguna sehingga mereka mudah memahami sistem tanpa banyak adaptasi. Eh, Beberapa penerapannya yaitu ada pada navigasi utama yang menggunakan kata familiar seperti account, display, information, dan sign out, yang dimana user udah biasa gitu menemukannya di aplikasi lain. Kemudian desain menggunakan icon umum juga, jadi user tahu ini tuh gunanya ngapain gitu, kayak kalau account ya gambar orang gitu, atau information itu lonceng dan selanjutnya seperti itu. Kemudian untuk kontrol pada prinsip ini berarti aplikasi harus memberikan pengguna kendali penuh atas tindakan yang mereka lakukan. Prinsip ini ditunjukkan melalui kebebasan milih dan mengulang upload foto, kemampuan edit atau delete jurnal, navigasi bebas lewat bottom bar, opsi pengaturan akun yang memberikan kontrol data, dan fitur aman yang tidak memaksa pengguna atau memberi kontrol emosional. Salah satu implementasinya pada fitur upload foto ini dan jurnal, pengguna dapat memilih sendiri foto dari kamera atau galeri dan bebas menulis apapun tanpa format yang wajib di bagian journaling. Selanjutnya, em, untuk direct manipulation, di sini user dapat berinteraksi dengan objek yang ada pada Phoenix seolah-olah sedang memanipulasi objek nyata. Salah satu penerapannya ada pengguna dapat men-tap opsi seperti tap take a photo atau add from photo library dan melihat aksinya segera. Pengguna juga dapat mengetuk dan menulis langsung pada kolom headline dan jurnal dengan perubahan yang langsung terlihat di layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, terima kasih Anissa. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip what you see is what you get. Di mana pada prinsip ini, tampilan yang dilihat oleh user di layar itu sesuai dengan hasil atau keluaran yang akan diterima. Di mana tentu saja hal ini akan memudahkan user untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang akan dihasilkan dari tindakannya. Penerapan dalam prinsip ini bisa dilihat di tampilan jurnal yang dimana di tampilan itu disusun dan diubah itu oleh penggunanya sendiri, termasuk format teksnya, penambahan gambar, yang dimana akan langsung sesuai dengan format yang tersimpan dan akan ditampilkan kembali ketika jurnal tersebut dibuka di kemudian hari. Penerapan yang keduanya itu bisa pada foto profil juga dan pada deskripsi penggunanya yang dimana setiap perubahan yang ditampilkan itu akan muncul di halaman profil dan di homepage-nya. Prinsip selanjutnya itu ada flexibility, di mana prinsip ini terlihat dari fitur upload foto, di mana prinsip fleksibel ini bagi user untuk menyesuaikan cara mereka memilih foto sesuai dengan kondisi mereka. Penerapannya itu pengguna tidak dipaksa hanya menggunakan satu metode, tetapi diberikan beberapa alternatif sesuai kondisi, sedang di luar rumah atau sedang nyaman pakai kamera atau pakai foto yang lama. Dan yang kedua itu mencapai tujuan yang sama atau upload foto yang bisa dilakukan dengan berbagai cara untuk menunjukkan fleksibilitas yang tinggi. Prinsip selanjutnya itu ada responsiveness, yang dimana pada prinsip ini user mendapatkan pengalaman yang baik karena aplikasi mampu merespon tindakan yang cepat dan memberi umpan balik yang jelas, di mana hal ini penting agar pengguna merasa sistem itu bekerja dengan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan. Penerapannya itu pada ketika pengguna membuka beranda atau mengakses di bagian riwayat jurnal itu seperti kalender aktivitas bulanan, data itu akan muncul secara instan sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama. Yang keduanya itu bisa pada ketika ingin menulis atau menyimpan jurnal baru atau mengunggah foto harian, proses penyimpanan datanya itu dilakukan dengan sangat cepat sehingga pengguna tidak perlu harus menunggu loading yang lama. Prinsip selanjutnya itu ada invisible technology, yang dimana pada prinsip ini menyembunyikan proses teknik seperti pemilihan foto, penyimpanan, progress tracking, dan navigasi sehingga interaksi terasa natural dan tidak membebani pengguna. Fitur seperti pengambilan gambar, penguploadan foto ataupun jurnal, serta UI minimalis yang pada homepage dan journaling itu, dan juga pada setting itu membuat teknologi bekerja di belakang layar tanpa dirasakan oleh penggunanya sendiri. Contohnya itu pada saat kita melakukan journalingnya, itu mulai dari mengupload foto dan menulis jurnalnya itu terasa seperti menulis di kertas digital, sehingga sampai selesai prosesnya pun pengguna tidak akan merasakan bagaimana proses sistem bekerja tersebut di belakang layarnya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip robustness. Prinsip ini menekankan sistem harus mampu tetap berjalan dengan baik meskipun menghadapi kondisi yang tidak terduga seperti kesalahan pengguna, gangguan teknis, atau perubahan lingkungan tanpa menyebabkan kegagalan fatal pada sistem. Contoh itu terdapat opsi cancel saat pengguna berada di halaman unggah foto. Ini memberikan kejelasan kepada pengguna bahwa proses dapat dibatalkan dan jika terjadi kesalahan unggah, mereka bisa kembali ke status sebelumnya. Next, di sini ada protection. Pada prinsip ini, user merasa aman ketika menggunakan aplikasi Pronix dengan melindungi user dari kesalahan atau akses yang tidak diinginkan. Pada prinsip ini, penerapannya itu di antara lain form dirancang dengan struktur jelas dan validasi dasar seperti format email serta checkbox persetujuan, membantu pengguna mengurangi kesalahan input sebelum proses dikirim. Lalu ada juga kolom password ditampilkan dalam mode tersembunyi dan opsi forgot password disediakan untuk memastikan keamanan data pengguna sekaligus memberi mekanisme pemulihan jika terjadi kesalahan akses. Selanjutnya ada simplicity. Pada prinsip ini, antarmuka Pronix mudah untuk dieksplor oleh user. Jelas dan tidak membebani user dengan informasi yang berlebihan. Prinsip ini diterapkan pada homepage, hanya menampilkan elemen inti seperti kalender, entry hari ini, dan jurnal sehingga pengguna dapat memahami informasi utama tanpa gangguan. Lalu terdapat ikon navigasi dan kontrol penting ditata secara sederhana, membantu pengguna berpindah antar fitur dengan cepat tanpa kebingungan. Selanjutnya itu ada ease of learn dan ease of use. Prinsip ease of learning and ease of use menekankan bahwa aplikasi harus mudah dipelajari dan digunakan oleh user. Pengguna baru bisa langsung mengerti
fungsi tanpa tutorial panjang. Penerapannya itu seperti emotion color picker dan simple journal input. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kodro. Oke, jadi sekian dari penjelasan kami. Dari penjelasan berikut, Phoenix telah berhasil menerapkan 15 prinsip HCI secara efektif, terutama karena pengguna utamanya memiliki kebutuhan yang sensitif seperti penderita presbiopia. Antarmukanya sederhana, familiar, dan mudah dipelajari, sehingga pengguna akan nyaman menggunakannya sejak awal. Proses penting seperti upload foto dan journaling dibuat selaras dengan rutinitas pengguna. Didukung oleh cara kerja yang cerdas, aplikasi juga responsif, fleksibel, dan menjaga keamanan serta privasi fitur seperti authenticator. Dari sisi teknis, sistemnya stabil, informasi terlebih dan pengalaman yang diberikan untuk kecemasan. Dari hasil kesukaannya, Phoenix menawarkan desain yang sangat user-friendly, empatik, dan aman, sejalan dengan prinsip HCI untuk membantu pengguna menjalani proses pemulihan secara bertahap. Ini untuk link Figma kami. Terima kasih kepada Bu Desi. Sekian dari penjelasan kami tentang desain tugas terakhir. Assalamualaikum.